Dosen ganteng itu suamiku. Part 31. Jaga jarak. Aku sedih dengan apa yang terjadi sekarang. Saat hati ini benar-benar mencintai Mas Eza, rintangan pun datang menghadang. Dara yang merupakan teman masa lalu Mas Eza selalu berusaha mengusik ketenangan rumah tangga kami. Sepertinya aku lebih baik menenangkan diri dulu di rumah orang tuaku. Dalam keadaan hamil seperti ini, aku merasa lebih mudah terbawa perasaan. Ini tidak boleh terjadi karena takut berpengaruh pada janin yang ada dalam kandunganku. Aku juga akan memberitahukan tentang kehamilan ini kepada mama dan papa. Mereka pasti sangat bahagia menerimaku melewati masa-masa saat hamil. Aku juga ingin bermanja dan menikmati kasih sayang mereka. Aku melepaskan ciuman Mas Eza, lalu meminta tolong kepadanya. Tolong antarkan aku ke rumah orang tuaku, Mas. Sayang, aku mohon, jangan seperti ini. Apa kata mama dan papa kalau kamu pergi dari rumah? Mas Eza menggenggam jemariku. Aku yakin mereka pasti ngerti. Dalam keadaan seperti ini, aku ingin dekat dengan orang tuaku. Aku harap kamu bisa ngerti, Mas. Tapi aku ikut ya, sayang. Enggak, Mas. Aku ingin menenangkan diri dulu. Aku capek menghadapi apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kasihan anak dalam kandunganku. Dia pasti merasakan apa yang aku rasakan. Aku mengharapkan pengertian Mas Eza. Karena wanita itu, kamu tega pergi dari rumah ini, menjauh dari suamimu. Kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan dia. Kalau dia nggak mengusik rumah tangga kita lagi, aku akan segera kembali. Tapi untuk sekarang, izinkan aku pergi, Mas. Ini nggak mungkin, sayang. Aku nggak bisa jauh dari kamu dan anak kita. Kalau kamu tidak bersedia mengantarkan aku akan pergi sendiri naik taksi online. Aku nggak akan kasih izin kalau kamu harus ke sana sendiri. Aku harus ikut dan kita sama-sama di sana. Kamu kenapa sih, Mas? Bisa nggak ngertiin aku? Aku pusing. Aku capek. Aku beranjak, lalu mulai membenahi barang yang akan aku bawa ke rumah orang tuaku. Kamu yang nggak bisa ngertiin aku. Kamu seolah-olah menunjukkan agar aku terlihat nggak peduli pada istri sendiri. Kamu bilang aku nggak bisa ngertiin kamu. Hebat kamu, Mas. Aku semakin kesal karena ternyata kamu tetap menganggap apa yang terjadi sekarang bukan kesalahanmu. Lebih baik kita jaga jarak. Aku bisa stres kalau tetap berada di dekatmu. Aku tidak kuasa menahan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipi. Kita bisa selesaikan baik-baik, sayang. Mas Eza meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Lepasin, Mas. Urus aja teman yang masih mengharapkanmu. Mungkin dia lebih membutuhkanmu. Biarkan aku pergi. Aku pun keluar kamar, lalu segera memesan taksi online. Mas Eza tetap berusaha menghalangiku, tetapi hati ini sudah terlanjur kecewa. Lebih baik aku tinggal bersama orang tuaku daripada harus merasakan sakit yang menyiksa batin. Istri mana yang akan sanggup mengetahui suaminya masih diharapkan wanita lain? Aku akan menghapus rasa sakit itu dengan tinggal bersama orang tuaku. Mama dan papa akan menjadi tempatku mengadu pada saat sedih seperti ini. Aku tidak suka dengan sikap Mas Eza yang tidak berusaha tegas kepada wanita yang selalu mengusik kehidupan rumah tangga kami. Jangan pergi, sayang. Kamu sedang hamil. Mas Eza memegang tanganku setelah taksi yang kupesan tiba di rumah orang tuanya. Lepasin, Mas. Aku berhasil melepaskan diri, lalu memasuki kendaraan roda 4 tersebut. Taksi itu pun segera meluncur. Terus terang, hati ini sangat sakit karena harus berjauhan dengan Mas Eza saat dalam keadaan hamil seperti ini. Aku butuh kasih sayang dan perhatian lebih darinya. Namun,
Apa yang kuharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hatiku sakit, Mas Eza. Kamu tidak dapat memahami apa yang kurasakan saat ini. Kamu justru menyakiti perasaanku dan tidak peduli dengan apa yang kupikirkan. Aku telah tiba di rumah orang tuaku dan sekarang sedang berbaring di kamar. Ruangan ini menjadi saksi saat aku menghabiskan masa-masa sekolah sebelum akhirnya menikah dengan Mas Eza. Aku selalu bahagia dan tidak merasakan sakit hati seperti sekarang. Aku mengusap perutku yang di dalamnya ada benih Mas Eza. Aku belum memberitahukan kehamilan ini kepada Mama yang tadi tampak sangat heran melihat kedatanganku tanpa Mas Eza. Wanita itu juga langsung mengajukan pertanyaan. Kok kamu datang sendiri, sayang? Suami kamu kemana? Tanya Mama tadi setelah aku tiba. Dia sibuk, Mah. Bunga pengen sendiri. Aku memberikan alasan. Jangan bilang kalau kalian sedang bertengkar. Mama langsung dapat memberikan tebakan. Enggak kok, Mah. Aku berusaha menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Jangan bohongin Mama. Mama tetap tidak percaya. Beneran, Mah. Aku segera beranjak dan langsung masuk kamar. Aku berusaha menyembunyikan apa yang terjadi dalam rumah tangga yang terjalin bersama Mas Eza. Aku tidak ingin Mama tahu bagaimana sedihnya hati ini sekarang. Mas Eza telah melukai perasaanku dengan tidak bersikap tegas kepada Dara. Dulu, saat Dara memeluk Mas Eza, aku berusaha memaafkan apa yang terjadi. Namun, ternyata wanita itu tidak berhenti untuk tetap mengusik kehidupan rumah tangga kami. Dia kembali menghubungi Mas Eza dengan nomor kontak lain setelah sebelumnya telah diblokir. Aku tiba-tiba mual mengingat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Apa mungkin aku terlalu banyak memikirkan sesuatu yang membuat hati ini sedih? Aku segera keluar kamar menuju kamar mandi yang ada di ruang belakang. Aku sengaja tidak muntah dalam kamar mandi yang ada di kamar tidurku. Aku ingin meminta asisten rumah tangga membuatkan secangkir teh hangat untuk menyegarkan tenggorokan. Ternyata Mama mendengar suara muntahanku. Kamu kenapa, sayang? Muka kamu pucat banget. Kamu sakit? Mama menghampiriku ke kamar mandi. Bunga mual banget, Mah. Kenapa bisa mual? Assalamualaikum, Mah. Tiba-tiba Mas Eza muncul. Waalaikumsalam, Nak Eza. Bunga lagi mual nih. Mama langsung memberitahukan keadaanku kepada Mas Eza. Kamu mual lagi, sayang? Mas Eza langsung meraih tubuhku yang terasa lemas. Ngapain kamu kesini? Aku kesal melihat keberadaannya. Aku gak mungkin bisa tenang melepaskan istri dan anakku tidak sedang bersamaku. Wajah Mama terlihat mengalami perubahan. Anak? Maksudnya anak siapa, Nak Eza? Tanya Mama kepada Mas Eza. Anak kami, Mah. Maksudnya Bunga hamil? Mama kembali bertanya. Iya, Mah. Saat ini Bunga sedang mengandung anak kami. Alhamdulillah. Kenapa kalian tidak memberitahukan dari awal? Tanya Mama dengan wajah berseri-seri. Jadi, Bunga belum kasih tahu Mama? Tanya Mas Eza kepada Mama dengan wajah serius. Boro-boro kasih tahu. Dia aja langsung masuk kamar. Dia juga gak cerita kenapa tadi datang sendirian dengan taksi online. Katanya Nak Eza sibuk, tapi kenyataannya sekarang bisa nyusul ke sini. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Mama. Sebenarnya, sebelum Mas Eza melanjutkan apa yang ingin dia ucapkan, aku langsung memotongnya. Bantu aku ke kamar, Mas. Aku tidak ingin Mama tahu tentang apa yang terjadi dalam rumah tanggaku dan Mas Eza. Ayo sayang. Mas Eza langsung menggendongku ke kamar. Maafin Bunga, Mah. Bunga tidak ingin kalau Mama ikut memikirkan apa yang Bunga rasakan saat ini.
Apakah Bunga akan kembali berbaikan dengan Iza?